rendet ya. Kayaknya internetnya yang agak trouble sedikit. Tapi nggak apa-apa, semoga suara saya bisa jelas terdengar. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Internasional Budi Mulia II, kemudian juga Dr. Pradipta ya, walaupun alumnus dari SMA BMD, tapi juga beliau sekarang sudah berprofesi sebagai dokter, yang saya hormati. Kemudian juga siswa-siswi kelas 10 SMA Internasional Budi Mulia II yang saya sayangi dan banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai detik hari ini, sampai ini kita masih diberi umur, masih diberi pengalaman, masih diberi kesempatan untuk selalu berkarya, selalu inovasi, dan juga selalu merenungi, selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang tiada hingga. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua nanti mendapat syafaat beliau di yaumil akhir. Para khususnya kelas 10 SMA Internasional Budi Mulia II, pada kali ini acara pembukaan kegiatan magang sosial. Perlu kalian ingat bahwasanya walaupun di tengah pandemi seperti ini, sekolah tetap memberikan yang terbaik untuk kalian. Maka saya minta rangkaian acara ini, karena acaranya nanti panjang, kemungkinan sampai akhir Oktober ya, Mas Manis ya. Saya tadi lihat rundown acaranya. Kalian ikuti dengan baik, kalian ikuti dengan disiplin walaupun di tengah kondisi pandemi seperti ini. Apalagi ini tentang tentang COVID ya, atau tentang informasi COVID. Jadi semoga nanti paparan atau pengetahuan yang disampaikan oleh Dr. Pradipta itu bisa menambah wawasan kalian, khususnya tentang bagaimana menyikapi atau tentang apa sih COVID itu, kemudian ya apapun yang kalian misalnya belum tahu, silakan kalian tanyakan, dan semoga nanti dengan adanya acara ini, khususnya pada pagi hari ini, kalian bertambah wawasan, oh ternyata begini loh COVID. Nah, harapannya mendapat wawasan tentang COVID khususnya, nanti kami minta, sekolah minta, ini kalian mengedukasi kepada masyarakat sekitar, artinya sama-sama mengingatkan bahwasanya oh ini tuh virus memang ada dan memang harus kita antisipasi bersama. Nah, maka nanti ketika praktek atau ketika berinteraksi dengan warga sekitar atau dengan lingkungan sekitar, maka tetap kalian utamakan protokol kesehatan, wajib memakai masker dan pelindung facial yang pelindung muka itu, pelindung wajah. Tidak utamanya pakai masker, kemudian juga tetap menjaga atau mematuhi protokol kesehatan. Harapannya anak-anak kelas 10 lebih care, lebih bisa, ayo mulai dari perbuatan kecil ini kita sama-sama untuk mengedukasi masyarakat, kita sama-sama membantu tenaga medis, membantu para dokter khususnya, para tenaga medis khususnya, untuk sama-sama mengingatkan masyarakat. Karena kita tahu walaupun di Jogja ya ya zonanya zona agak merah atau gimana, ini nggak stabil. Nah, semoga dengan langkah
kecil kalian dengan saling mengingatkan kepada lingkungan. Semoga masyarakat kita semua sadar, kita bisa bareng-bareng mengalahkan tanda kutip virus atau pandemi virus corona pada tahun ini. Semoga tidak berkepanjangan, kita selalu berdoa. Syukur-syukur nanti tidak lama ini semuanya masyarakat Jogja pada khususnya di Indonesia pada umumnya dan dunia ini semua sehat kembali. Itu. Kemudian yang ketiga juga pesan saya selalu jaga kesehatan kalian, asupan gizi, vitamin. Saya yakin orang tua di rumah pasti memperhatikan. Sekali lagi, jaga kesehatan, ikuti program ini dengan baik. Nanti kalian akan bertemu dengan masyarakat. Nah, ini salah satu momen kalian di tengah pandemi ini. Apa sih, bagaimana sih keadaan lingkungan sekitar itu, bagaimana cara menyikapinya dan sebagainya. Nah, ini kesempatan kalian. Pada kali ini sesi pemaparan ya dari Dr. Pradipta. Silakan kalian dengarkan, kalian simak baik-baik. Jika memang ada pertanyaan nanti saya yakin pasti ada momen atau waktu kalian tanya, ingin ketahui khususnya tentang virus atau 9. Ini halo, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ini sepertinya koneksinya agak trouble. Di sini gambarnya ini semua. Miss Manis. Oke, Mister. Halo, Miss. Halo, Mister. Manis. Masih terdengar, Mister, insya Allah. Saya di sini. Nah, ya, oke. Ini para Manis ini putus-putus sih. Oh, nggih, Mister, siap. Ya, terdengar saja. Oke. Iya, saya memahami. Saya harapkan khusus anak-anak kelas 10 menggunakan baik sampai selesai. Dan ini ada di salah satu nilai untuk keberhasilan kalian nanti untuk tingkat selanjutnya. Halo, Nak. Maaf nih koneksinya Miss Manis luar biasa. Oke. Kepada Mr. Panji, terima kasih banyak atas nasihat-nasihat untuk putra-putri dan nasihat-nasihat untuk kami para pendamping. Terima kasih banyak. Semoga kegiatan social work 2020 ini dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun dan semua putra-putri, anak-anak dapat mengambil nilai-nilai yang ada di dalam kegiatan ini. Amin ya rabbal alamin. Oke, matur nuwun sangat Mr. Panji atas sambutannya. Untuk acara berikutnya adalah kita langsung ya kita akan berdiskusi, kita akan mendengar paparan dari Dr. Pradipta Wiku tentang corona. Nah, sebelum beliau memaparkan, saya akan membacakan CV beliau. Nah, nama adalah Dr. Pradipta Wiku Wardana, lahir di Jogja tanggal 4 Maret 96, tinggal di Cebongan, dulunya adalah siswa Budi Mulia II dan saat ini sedang internship sebagai dokter. Untuk kami dokter sudah siap. Oke. Mungkin ada sedikit Dokter Wiku.
Sudah siap insya Allah Miss Esti. Ini kebetulan beliau ada di samping saya. Mohon maaf koneksinya cantik jadi agak malu-malu. Dulu beliau ini alumni dari SMA Budi Mulia 2, angkatan lulusnya 2013. Dulu beliau di SMA lulusnya 2013. Oke, perhatikan dengan baik ya nak ya. Insya Allah kita mendapat ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita dan lingkungan kita. Bismillah, silahkan dokter. Monggo Dokter Wiku. Masuk ya? Oke. Teman-teman, ini mengenai coronavirus untuk bekal besok ya Miss ya, bakal ada kegiatan keluar dari Oke, sebentar ya nak, koneksinya putus ya. Oke, alhamdulillah. Ya, saya mulai ya teman-teman. Ini mengenai coronavirus yang kita lagi tangani sekarang sampai dengan dari mulai Mei sampai dengan saat ini Oktober, sudah 7 bulan. Nah, di sini saya bertugas buat menyampaikan beberapa hal terkait coronavirus. Nah, dari definisi itu sendiri, coronavirus adalah merupakan penyakit yang merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus. Dari family virusnya adalah coronavirus yang menyerang saluran pernapasan atau respiratory tract. Lalu untuk coronavirus sendiri adalah penyakit zoonosis yang awalnya penyakit ini diluarkan dari mulai binatang dan berkembang menularkan ke manusia. Nah, coronavirus dibagi menjadi 2 golongan awalnya, yang kita kenal dengan MERS dan SARS. MERS itu adalah Middle East Respiratory Syndrome. Ya, ditularkan melalui hewannya adalah luwak atau civet ke manusia. Sedangkan kalau SARS yang kita sering dengar kalau di beberapa tempat di Indonesia ini masih sering, yaitu dari unta dan ke manusia. Nah, SARS ini ditemukan juga ada di Arab saat kita akan melakukan haji atau umroh, kita harus melakukan vaksin MERS dan SARS. Nah, pada kasus COVID-19 kemarin ini adalah merupakan varian terbaru yang kita temukan, yang diawali dari China. Nah, varian ini adalah suatu bentuk evolusi dari coronavirus gen yang terbaru, yang kita sebut dengan SARS-CoV-2 atau virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus Gen 2. Nah, bentuknya dari COVID ini adalah bentuknya bulat, tapi di permukaannya itu adalah memiliki reseptor yang membuat tampakan menjadi pleomorfik atau tidak rata di bagian luarnya. Dia punya spike yang bisa berikatan dengan suatu lapisan tubuh, bisa masuk dengan mudah. Nah, berapa sih besarnya virus ini? Diameternya adalah 60-140 nanometer, sangat kecil ya, nggak kelihatan. Nah, untuk penempatannya adalah kemarin sempat ditetapkan oleh International Committee Taxonomy
of virus itu memberikan nama etiologi penyakit ini sebagai COVID-19 dan diganti lagi menjadi SARS-CoV-2. Nah, di analisis ini JTV menunjukkan bahwa virus ini masuk dalam subgenus wabah SARS pada tahun 2002 dan 2004. Pernah terjadi dan pernah sudah ditemukan vaksinnya, jadi sudah aman. Nah, transmisinya gimana? Nah, transmisinya itu, jadi virus ini awalnya dia terjadi evolusi dulu. Sebenarnya coronavirus ini tidak menginfeksi manusia awalnya, dia menginfeksi sesama hewan. Nah, bertambahnya waktu mereka berevolusi, bagaimana virus ini bisa mencapai manusia, caranya gimana. Nah, itu mereka memperbaiki reseptor-reseptornya di bagian luar dari virus. Akhirnya mereka bisa masuk ke inangnya atau animal disease reservoir. Mereka menginfeksi tapi tidak bergejala pada hewan, yaitu pada kelelawar dan luwak atau civet. Nah, di Cina sendiri, mereka itu sering mengkonsumsi yang namanya kelelawar dan civet. Jadi makan-makan ekstrim yang ada di sana. Lalu akhirnya banyak yang bersarang di dalam tubuh kelelawar dan disuspekkan adalah dari hewan kelelawar ini dimakan oleh manusia atau kontak langsung dengan cairan tubuhnya dan menginfeksi pada manusia. Nah, sekarang ini kita sedang menghadapi namanya pandemi. Pandemi itu global. Jadi tiap negara memiliki semua kasus corona yang belum tertangani. Awalnya adalah wabah. Wabah itu peningkatan 2 kali lipat jumlah kasus di dalam satu tempat. Nah, dari Wuhan, China, dia berkembang menjadi epidemi. Epidemi itu dalam satu negara. Setelah satu negara, manusia-manusia itu sering traveling. Ada yang ke US, ada yang ke Europe, ada yang juga ke Aussie. Nah, mereka karena sering travel dan disease ini dari human to human, akhirnya terjadi transmisi human to human ke semua negara yang disebut dengan pandemi. Nah, virus ini itu memiliki masa inkubasi. Inkubasi apa, Dok? Inkubasi itu dari dia masuk menginfeksi dari luar inangnya ke inang yang baru dan menimbulkan gejala. Rata-rata itu 5-6 hari, bisa juga sampai 14 hari. Nah, kenapa kita juga lakukan isolasi 14 hari? Itulah alasannya, yaitu masa inkubasinya ada 14 hari. Untuk penularannya itu melalui droplet awalnya. Awalnya itu kalau droplet, kalian bisa bayangkan uap air yang keluar dari mulut kalian, akhirnya jatuh ke bawah karena ada berat jenis yang berbeda dari udara. Nah, kemarin sempat ditemukan adanya penularan melalui aerosol. Aerosol itu lebih ringan daripada droplet. Jadi kalian berbicara dengan jarak kurang lebih 1,5 sampai 2 meter, kalian tetap bisa terkena tanpa masker. Untuk orang yang terinfeksi dapat menularkan setelah 48 jam terkena paparan awal. Itu adalah semisalkan kalian besok ada seperti terjun ke panti asuhan atau kemana, atau bertemu dengan orang di kafe. Nah, kalian itu berpotensi untuk terserang adanya transmitted COVID-19. Nah, kalian kalau nggak pakai masker, jaraknya yang tidak diatur, nah itu dari hari pertama kalian terkena sampai 48 jam kemudian, terus kalian pulang ke rumah, itu kalian udah bisa mentransmisikan virus yang baru keluar dari tubuh kalian. Kayak gitu. Nah, transmisi COVID itu kemarin ada yang directed dan indirected. Dari directed itu droplet dengan jarak 1-2 meter. Untuk yang indirected, itu kalian menyentuh, pegang pintu, pegang handphone, pegang setir, menyentuh wajah, pegang masker. Nah, secara nggak langsung kalian terinfeksi. Nah, kalau directed, kalian ngobrol sama orang selama kurang lebih waktunya 15 menit minimal, lalu dengan jarak 1-2 meter. Nah, itu directed transmission. Lalu kemarin ada update tentang airborne. Jadi airborne itu ada beberapa jenis penyakit yang kita sebut dengan airborne disease. Airborne disease itu seperti yang pertama, tuberkulosis itu juga berbahaya. Selain COVID, tuberkulosis juga berbahaya bagi manusia.
Nah, untuk tanda dan gejalanya atau sign and symptom-nya, jika teman-teman menemui orang dengan demam, batuk, sesak nafas, kelelahan, rasa ketidakmampuan menghidung, misalnya suruh mencium bau kopi kok nggak bisa, terus diminta untuk mencium bau tembakau kok nggak bisa, kok ada bau dia nggak ngerasain. Nah, kadang bisa terjadi pada kasus COVID-19. Lalu ada nyeri kepala, sore throat atau nyeri telan, respiratory distress sampai happy hypoxia. Nah, saya terangin satu-satu ya. Kadang kita nggak tahu nih, orang kenapa sih nanya-nanya, Anda demam nggak? Suhunya berapa? Nah, di sini yang penting, si coronavirus ini karena dia virus, demamnya itu tidak tinggi, yaitu 37,5 kurang dari 38 derajat Celcius. Nah, kalau bedanya sama bacterial infection, dia demamnya itu lebih dari 38 derajat. Jadi demamnya tinggi. Nah, di sini kita sebut dengan demamnya subfebris. Nah, batuk itu adalah kompensasi tubuh karena adanya suatu benda asing dalam jalan nafas kita. Nah, untuk yang sesak nafas dan kesulitan dalam bernafas, nanti saya terangkan, kita bahas di belakang. Untuk yang kelelahan, karena dia ada penyakit di paru-parunya yang menyebabkan kesulitan dalam bernafas, kekurangan O2, sehingga terasa lelah untuk bernafas. Untuk yang kehilangan kemampuan menghidup, dia mempengaruhi reseptor yang ada di nervus atau saraf di bagian menghidungnya. Sehingga dia kehilangan, itu adalah salah satu ciri penyakit dari COVID-19. Nah, untuk yang respiratory distress dan happy hypoxia ini, itu sangat khas. Respiratory distress itu apa? Kalian menemui orang yang sulit bernafas, kalian menemui kok dia kayak orang asma ya. Nah, nafasnya pendek-pendek nih. Kalau enggak ngeluarin nafasnya kok susah. Nah, itu adalah salah satu tanda respiratory distress. Kalau kita dari medis, kita akan melihat rate-nya atau banyaknya nafas per menitnya. Dan juga dinilai kandungan oksigen dalam darahnya. Kalau happy hypoxia itu yang terjadi sekarang, yang kemarin saya temui di RSPHU Harjolukito di Blok O yang ada pesawatnya. Nah, pasien ini datang dengan kondisi yang happy, nggak ada apa-apa, tapi kok saya sesak nafas ya dok ya, tapi nggak apa, dia senyum-senyum aja. Nah, ternyata dia mengalami happy hypoxia. Setelah kita lakukan pemantauan selama 30 menit, pasien mengalami perburukan dan akhirnya pasien meninggal. Nah, disitulah letak kenapa kalian harus hati-hati sama coronavirus. Nah, di sini ada timeline-nya dari mulai batuk, sesak nafas, pneumonia, rawat inap, sepsis sampai dengan kehilangan fungsi dari si ginjal. Nah, awalnya kalian itu akan demam dengan durasi 4 sampai 13 hari. Disusul dengan batuk dengan durasi 12 sampai 23 hari. Nah, setelah batuk, virus ini udah bereplikasi dalam tubuh kalian, lalu menjadikan paru-paru kalian rusak dan ada penumpukan cairan di sana. Terjadi sesak nafas 3 sampai 8 hari. Nah, itu dari situ sudah kita bisa diagnosis dengan pneumonia. Pneumonia itu ada infeksi pada paru-paru kalian. Nah, lalu kalian akan dirawat inap. Dirawat inap selama 11 sampai 16 hari. Kalau kalian survive. Terus bisa terjadi sepsis. Sepsis itu adanya infeksi yang besar di dalam tubuh kalian yang tidak bisa dikompensasi oleh tubuh. Nah, kalau misalnya kalian demam, terus susah makan, itu kan udah biasa. Ini sepsis adalah tingkat tertingginya, yaitu tingkat infeksi tertinggi yang menyebabkan kegagalan metabolisme dalam tubuh. Jadi metabolismenya meningkat tinggi, tapi demand-nya untuk supply-nya makannya kurang, terus minumnya kurang, dehidrasi, akhirnya menimbulkan sepsis. Nah, itu kita nilai bisa menyebabkan kematian yang sangat tinggi. Lalu ada ARDS atau Acute Respiratory Distress Syndrome. Orangnya nggak demam. Ya, udah nggak demam. Terus kenapa? Sekarang nafasnya susah. Nah, itu udah terjadi Acute Respiratory Distress Syndrome, di mana paru-parunya udah ada pada penumpukan cairan di sana. Lalu dirawat di ICU karena membutuhkan ventilator. Lalu ada myokarditis karena udah banyak nih coronavirus di dalam sirkulasi tubuhnya, di pembuluh darahnya, di darahnya udah banyak.
Nah, dia terjadi infeksi pada bagian jantungnya, di bagian otot-otot jantungnya. Nah, setelah dia menginfeksi semua bagian tubuh, nah, produk-produk yang ada di dalam darahnya itu mengakibatkan kerusakan pada ginjal. Jadi ginjal itu kan tugasnya menyaring kotoran dan dibuang melalui urin, ya kan? Nah, karena banyak banget debris-debris atau kotoran-kotoran di dalam tubuh yang merusak filtrasi dari glomerulus di ginjal yang mengakibatkan kerusakan akut di bagian ginjal. Ya, awal dari suatu gagal ginjal yang bisa recovery kalau AKI. Nah, ini gimana sih virus ini masuk? Nah, virus ini masuk melalui yang pertama respiratory tract. Respiratory tract itu jalan nafas, mulai dari hidung, mulut, mungkin bagian mata juga. Nah, kemarin ditemukan juga kenapa sih kita penting menggunakan face shield? Kenapa kita nggak pakai kacamata Google aja? Nah, face shield ini melindungi keseluruhan dari wajah. Kita punya beberapa lapisan tubuh barier yang sangat rentan, yaitu bagian mukosa. Mukosa itu ada di bagian bola mata kalian yang berwarna putih dan berwarna pink. Nah, di sana itu coronavirus dapat masuk dengan mudah. Makanya, kenapa kalian kalau keluar, coba pakai face shield dulu. Kalau terbang melalui maskapai Garuda, kalian dikasih face shield, yaitu mencegah transmisi melalui konjungtiva atau kelopak mata kalian. Lalu, coronavirus ini punya reseptor. Ada 2 reseptor yang bisa masuk dengan gampang, yaitu si S protein ini akan menyesuaikan reseptor TMP, RSS2, dan ACE2 reseptor. Dia akan masuk dengan mudah dan bereplikasi dalam tubuh. Dalam waktu 48 jam satu virus itu akan memproduksi satu derivat dari coronavirus. Nah, bayangin kalau misalnya dia bisa bereplikasi, karena dia RNA, dia kan bereplikasi menjadi 2. Berarti kalau 2 menjadi 4, 4 menjadi 16, 16 jadi 64. Kayak gitu terus. Jadi kenapa ini sangat infeksius dari situ. Nah, apa yang terjadi di bagian paru-paru kalian? Kenapa kok sesak nafas sih, Dok? Kenapa dia bisa happy hypoxia sih, Dok? Nah, dari sini, ini kan ada gambar suatu fasa darah. Ini di alveolus kalian. Nah, ini kan harusnya dia ngembang nih, bisa bertukar antara O2 yang masuk ke dalam tubuh dan CO2 yang akan kita keluarkan. Nah, si coronavirus ini dia mengundang mediator-mediator atau yang kita sebut dengan sel radang. Nah, sel radang ini akan merusak barier dari vaskular atau pembuluh darah. Sehingga vaskular pembuluh darah ini sudah berlubang mengeluarkan cairan yang disebut dengan pulmonary edema. Pulmonary edema ini keluar serum, keluar eksudat, transudat ke dalam paru-paru, sehingga pertukaran oksigen menjadi jelek. Harusnya kita bisa memasukkan oksigen 90%, kita cuma bisa bertukar masukkan 30%. Lalu yang kita keluarkan, CO2 yang kita keluarkan harusnya 70%, kita bisa berkurang, yaitu menjadi 40%. Nah, jadi ada ketidakseimbangan metabolik dalam tubuh, yaitu bagian elektrolitnya. Nah, ini gambaran X-ray dari si COVID-19 ini. Nah, di sini itu kelihatan, ini yang disebut dengan pneumonia. Pneumonia itu infeksi pada paru-paru kalian. Nah, karena ada penumpukan cairan, maka paru-paru tidak akan berwarna hitam, atau yang disebut dengan lusen. Mereka akan menjadi opak atau berwarna putih. Nah, di sana ada spot-spot yang putih, kayak yang di sini. Di sini ini potongan koronal atau potongan tubuh menggunakan CT scan. Nah, ini potongan sagittalnya. Nah, disinilah coronavirus ini menginfeksi paru-paru. Nah, yang saya mau tekankan di sini, kalau Anda sekalian tidak menggunakan masker, maka akan terjadi infeksi ini dan tidak paru-paru itu tidak bisa recovery dengan sempurna. Dia akan meninggalkan jaringan parut, sehingga Anda yang sudah terkena coronavirus, terkena untuk kedua kalinya akan lebih parah daripada yang pertama. Jadi pakai masker itu adalah jalan satu-satunya untuk mencegah. Itu ya.
Nah, ini kemarin ada tambahan dari beberapa sejawat untuk menyempatkan kita harus ngasih tahu edukasi kena bedanya rapid sama PCR. Nah, di sini rapid itu sebagai alat screening, bukan alat sebagai diagnostik tes. Jadi screening itu mengetahui, oh Anda ada potensi, tidak spesifik tapi sensitif terhadap si coronavirus. Tapi dia tidak spesifik. Nah, tidak spesifiknya ini dia ada demam, dia juga akan positif. Nah, maka dari itu kalau udah ada demam, dicek positif, belum tentu dicek dia reaktif, belum tentu Anda positif. Nah, tugasnya si rapid ini mengetahui gimana sih setelah aku positif, setelah aku reaktif, aku harus diapain? Nah, kalian harus dilakukan PCR sebagai gold standarnya. Gold standar ini ada beberapa brush yang kita pakai, ada yang cotton, ada yang flocate. Nah, Sakit ya? pasti sakit. Astagfirullah, nggak berani ya. Nah, tapi kalau Anda merasa, oh kalau sakit terus Anda nggak tes, ya jangan. Saat kamu udah dengan si alat screening rapid ini positif, mending Anda melakukan PCR. Kenapa? PCR itu ngambil lapisan mukosa di atas nasal kalian atau bagian respiratory tract kalian. Nah, di situ kan ada si coronavirusnya. Nah, kita mau lihat nih DNA sequencing-nya kayak gimana. Nah, kita ambil dengan cara kita masukin tuh dari hidung sampai ke bagian belakang nasal kalian. Nah, setelah kita nyampe di belakang, kita putar 360 derajat buat ngambil, itu baru satu spesimen. Setelah itu kita cabut, kita masukkan ke dalam mulut kalian. Nah, di belakang mulut kalian itu mungkin kayak mau muntah rasanya memang, tapi kita harus ambil juga. Karena respiratory tract kalian itu ada dua, ada yang dari oral, ada yang dari nasal. Nah, kita baru masukkan ke dalam tabung yang berisi dengan NaCl. Itu cairan fisiologis. Nah, baru kita lakukan tes PCR. Nah, tes PCR sama rapid nih kok beda sih, Dok? Waktunya beda. Nah, kalau si rapid ini dalam waktu 5 menit sampai 15 menit bisa jadi karena dia menggunakan darah. Nah, kalian diambil darahnya, kita taruh di sampel chambernya dan dia akan mengalir ke arah atas. Nah, kalau kalian harus juga tahu positif, reaktif, non reaktifnya dari mana sih? Kontrol akan terjadi suatu garis, yaitu ikatan antara imunoglobulin M dan imunoglobulin G, yaitu antibody. Setelah itu, tes well-nya atau tes chamber-nya, dia kan bergaris juga. Nah, itu tandanya kalian reaktif. Kalau misalnya tes chamber-nya dia nggak ada garis, dan kontrolnya ada garis, kalian non-reaktif. Kayak gitu. Sedangkan kalau PCR, hasilnya cuma ada dua, positif atau negatif. Nah, kenapa lama 5 hari? Ya karena kita mau lihat susunan RNA dirubah menjadi DNA dan kita harus baca satu-satu. Itu makanya butuh waktu yang lama. Kayak gitu. Terus ada di tengah-tengah antara rapid dan PCR-nya ada ELISA. Kalau yang bedanya rapid sama ELISA, satunya pakai darah, whole blood, yaitu darah yang kita ambil kalau kalian sakit, kita cek darah itu. Nah, itu yang kita ambil. Tapi kalau ELISA, kita pisahkan dulu antara sel darah merah sama sel darah putih atau serumnya. Nah, serumnya kita ambil, kita masukkan ke dalam alat ELISA. Dia akan berikatan antara IgM dan IgG-nya. Begitu. Nah, untuk kasus-kasusnya ada suspect, ada probable, dan ada confirm dan close contact. Bedanya apa sih? Suspect, ya kalian demam 38 derajat, kurang dari 37,5 harusnya, 37,5 sampai kurang dari 38. Lalu batuk, sesak nafas, ada tanda-tanda pneumonia dan riwayat bepergian. Sedangkan kasus probable, kalian menemukan kasus dengan infeksi saluran pernafasan atas atau ada acute respiratory distress, dia sesak nafas atau dia meninggal dengan gambaran X-ray-nya adalah COVID-19. Nah, kalau confirm, kalian harus dilakukan RT-PCR. Nah, RT-PCR itu kita mau lihat darah yang suatu coronavirus yang ada di dalam tubuh kalian ini
dia menimbulkan simptom atau tidak menimbulkan simptom. Nah, dibagi dua nih, ada simptomatik sama asimptomatik. Simptomatik itu bergejala, asimptomatik tidak bergejala. Nanti tata laksananya berbeda. Terus ada close contact. Close contact itu kalian nongkrong di kafe, buka masker, ngopi, ngobrol dengan jarak kurang dari 1 meter dengan waktunya minimal 15 menit. Pasti kan lebih kalau orang nongkrong paling nggak 2 jam, 3 jam. Nah, disitulah kalian menjadi close contact. Kalian nggak pakai APD, kalian nggak pakai masker, terus sentuhan dengan pasien yang positif tapi kalian nggak tahu, nah disitulah bahayanya. Terus ini adalah tata laksana pasien, biar kalian juga tahu gimana kita merawat pasien ya. Ada yang asimptomatik, kita melakukan isolasi 14 hari, kita lakukan edukasi menggunakan masker, cuci tangan, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin C, dan yang lain-lain. Itu cuman mudah dilakukan di rumah bisa. Tapi kita harus kontrol juga pasiennya nggak pergi-pergi selama 14 hari. Setelah itu, ada yang gejala ringan, simptomatik dengan gejala ringan, atau mild. Ya, kita isolasi mandiri dulu dengan tambahan farmakologis, obat-obatan, antibiotik, ada 2 jenis, kloroquine, azitromisin, pengobatan simptomatik lainnya dengan misalnya antivirusnya oseltamivir, ini antivirus, dan Avigan yang terkenal. Untuk yang sedang, kita rujuk ke rumah sakit. Kenapa kok sedang itu dirujuk? Yang pasien sedang ini udah sesak nafas dan nggak bisa dilakukan observasi di rumah, maka kita harus rujuk ke rumah sakit, kita harus lakukan isolasi kayak di Wisma Atlet di Jakarta, gitu. Terus kita berikan beberapa treatment, ada pengontrolan X-ray, ada pengontrolan lab darah, ada AGD. AGD itu apa? Analisa gas darah. Jangan sampai pasien itu menjadi asidosis atau menjadi darahnya asam, karena itu berbahaya, bisa menyebabkan kematian. Untuk lab darahnya kita harus pantau hemoglobinnya berapa, terus FiO2-nya berapa. Jadi oksigen yang masuk itu harus memenuhi antara supply dan demand-nya. Pemantauan X-ray kita mau lihat ada perburukan enggak dari mulai awal sampai akhir. Kita lakukan paling enggak 5 hari sekali kita lakukan X-ray. Terus kita juga lakukan pemantauan PCR. Kita lakukan misalnya 1 kali dia positif, yang kedua negatif, lalu yang ketiga negatif, dia baru boleh pulang. Kayak gitu. Kita juga kasih antibiotik sama antivirus. Itu gejala beratnya, kita harus lakukan rujuk ke rumah sakit yang berkompeten, yaitu yang punya ICU. Kenapa punya ICU? Ya ICU yang punya ventilator. Nah, saat pasien sudah sesak nafas, dia butuh ventilator untuk mensuplai oksigen dan CO2-nya secara baik. Kriterianya adalah FiO2 itu nggak boleh kurang dari 500. Jadi kalau sudah mencapai 300 itu mild, 200 itu moderate. Kurang dari 100 dia udah severe. Nah, severe-nya ini bisa menyebabkan kematian. Makanya harus cepat-cepat dirujuk. Gitu. Nah, ini juga untuk alur pasien baru ya, mungkin nggak penting buat kalian. Nah, cara pencegahan infeksi coronavirus ini yang pertama menggunakan masker. Masker itu ada banyak jenisnya yang kita pakai, yang kita sering kita lihat. Itu ada masker kain, surgical mask, N95, KN95. Nah, untuk masker kain, dia harus ada 2 lapis minimal. Lalu, cara pakainya, itu harus menutupi pada bagian wajah kalian, bagian hidung, sela-sela antara mata dan wajah, pipi bagian luar, dagu bagian bawah, itu tertutup semua. Kalau ada istilahnya leakage atau kebocoran, itu menjadi kurang efektif. Lalu ada surgical mask. Surgical mask itu yang dipakai oleh dokter bedah biasanya, atau dokter-dokter yang ada di poliklinik. Nah, dia punya daya serap atau daya filtrasinya itu adalah 75%. Jadi masih bisa tembus, apalagi yang kain. Terus ada KN95. KN95 itu menyaring 95% udara, sehingga udara yang masuk itu benar-benar sudah 95% clear. Tapi dengan breathable-nya kurang dari 2%. CO2-nya masih tertahan. Sedangkan untuk N95 itu yang digunakan untuk pasien-pasien dengan airborne disease. Nah, ini yang dipakai oleh dokter-dokter di IGD, di rumah sakit, kita pakai N95.
Untuk pencegahan yang kedua adalah cuci tangan. Ini saya ambilkan dari WHO, cara cuci tangan yang benar. Nah, cuci tangan itu ada dua, mau pakai hand sanitizer antiseptik berbasis alkohol, atau kita bilang Alcuta, atau menggunakan air mengalir dengan sabun. Durasinya berbeda, iya jelas. Kalau cuci tangan dengan sabun itu durasinya adalah 40-60 detik. Kenapa berbeda? Dengan berbasis alkohol 20-30 detik. Karena alkohol ini bisa merusak lapisan tubuh bagian luar. Barrier kita bisa rusak dengan alkohol jika terlalu lama. Nah, ini nanti step-stepnya bisa di-capture, bisa difoto. Ini ada 6 step untuk melakukan cuci tangan. Nah, 6 step ini dulu pernah diteliti saat kita melakukan bedah tanpa mencuci tangan, dengan cuci tangan, angka kematian infeksi itu lebih tinggi kita nggak cuci tangan. Nah, kalau kita cuci tangan, dia akan berkurang sampai 70%. Nah, maka dari itu cuci tangan penting. Untuk pencegahan yang ketiga, hindari atau menyentuh mata, hidung, mulut dengan tangan tidak bersih. Jadi kalian kalau mau menyentuh mata, hidung, mulut, kalian paling enggak cuci tangan dulu. Kenapa? Karena tangan kalian bisa mengandung coronavirus. Saat kalian mulai masuk, mengocak-ngocak mata, korek-korek hidung, kalau lagi habis makan, ada makanan yang ketinggalan di gigi, terus kalian main pakai jari, itu nggak bagus, karena bisa menularkan langsung ke bagian mulut kalian. Maka paling nggak cuci tangan, kalian mau makan, buka maskernya, makan dengan durasi yang cepat, lalu kalian pakai masker lagi. Kalau mau ngobrol ya pakai masker, paling enggak pakai masker. Nah, jaga jarak. Jaga jarak ini paling tidak efektif menurut saya, karena jaga jarak itu orang di pasar mau jaga jarak, kayak gimana caranya mau jaga jarak, orang dempet-dempetan juga. Nah, paling enggak kalian menggunakan masker, terus jarakin antar person itu 1 meter, minimal 1 meter, paling bagus 2 meter. Nah, hindari kontak langsung skin to skin, hindari kontak dengan benda-bendanya. Kemarin penelitian kita lihat di gagang pintu, di setir mobil, coronavirus itu bisa bertahan paling enggak 2 hari sampai 4 hari. Di gagang stainless itu bisa 8 jam. Bayangin kalian ke mall, mencet di lift, itu coronavirusnya masih ada di sana. Jadi sangat hati-hati ya. Terus untuk pencegahan nomor 5, membatasi diri terhadap interaksi. Nah, kalian tuh kalau bisa, sekarang kan ada work from home. Nah, itu adalah cara paling efektif mencegah kalian tuh keluar dari rumah. Tapi ya pasti kalian juga main-main keluar. Nah, di sini kenapa kita nggak mau kalian ini keluar dari rumah dan tetap isolasi di dalam rumah. Nah, saat kalian keluar, kalian nggak tahu mau kalian pegang apa, mobil kalian dipegang siapa, baju kalian tuh mengandung apa. Nah, paling nggak besok kalau ada acara di sekolah, kalian bawa baju sendiri untuk ganti. Jadi setelah kegiatan, kalian jangan pernah buka masker kalian, kecuali makan. Nah, kalau kalian udah terpapar sama orang asing, kalian cepet-cepet pulang. Sebelum kalian salim, sebelum kalian tidur-tiduran di kamar, kalian ini mending mandi, ganti baju, habis itu baru kalian berkomunikasi dengan keluarga. Itu yang paling efektif. Itu adalah cara paling ampuh. Terus pencegahan yang lainnya adalah mengelola kesehatan jiwa dan psikososial. Nah, kalian kan di rumah, nggak ketemu siapa-siapa, ketemunya ibu kalian, pasti bosen, apalagi bapak kalian yang marah-marah. Nah, paling enggak kalian bisa ngobrol via Zoom sama guru kalian, sama teman-teman kalian, belajar, itu lebih efektif daripada kalian cuman di rumah main HP, habis itu sampai malam, makan tidur, malah jadi obesitas. Nah, mending kalian ngobrol sama teman kalian via Zoom, ngobrol-ngobrol, main game boleh, yang penting jangan lupa belajar. Nah, itu aja pesan dari aku. Mungkin ada pertanyaan yang mau diajukan ke aku juga nggak apa-apa. Silahkan. Mungkin Miss Manis lagi. Silakan anak-anakku yang ada pertanyaan. Ini kebetulan Miss Manis belum. Alhamdulillah. Miss Manis sudah login. Alhamdulillahirrabbilalamin.
Masya Allah, banyak sekali ilmu yang bisa didapat dari Dokter Pradita. Banyak sekali ya nak ya. Nah, semua itu tadi nak adalah bekal kalian dalam melaksanakan magang sosial nanti. Banyak hal-hal yang Miss Manis dapat tadi, ternyata kalau orang kena corona suhu panasnya nggak terlalu tinggi loh, malah cuma berapa? 37, sekian, nggak nyampe 38 malah, nggak nyampe 39. Jadi kayak orang gergesi biasa gitu. Tapi ternyata itu malah indikasi adanya kita terpapar coronavirus. Seperti itu. Nah, ini yang diberikan sama Dokter Wiku ini tidak hanya untuk kita sampaikan kepada khalayak, yang lebih penting adalah kita terapkan dalam diri kita dulu. Nah, kalau kita sudah, lalu kita share ke lingkungan kita. Nah, disitulah peran social internship kalian, social work kalian. Nah, kalian akan menjadi duta sebagai pencegah penyebaran COVID untuk diri kalian sendiri, untuk keluarga kalian sendiri, dan untuk lingkungan sekitar kalian. Nah, apa yang bisa kalian lakukan untuk mencegah penyebaran ini? Ada banyak hal. Apa saja? Kita ketemu lagi di sesi yang kedua. Ya, di sesi yang kedua nanti kita akan pembagian kelompok. Nah, hati-hati. Bisa nanti kelompoknya buat apa? Aku nggak mau sama ini. Astagfirullah. Nanti kita lihat aja. Oke, terus setelah pembagian kelompok, pembagian guru pendamping. Nah, terus yang ketiga nanti program apa saja pilihannya yang bisa kalian lakukan. Atau kalian punya ide yang lain. Oke, kita cukupkan yang sesi 1. Kita kembali lagi jam 12.30 ya nak. See you, jangan sampai Sesi terlambat. bertanya belum? Supaya nanti prosesnya juga nggak lambat. Miss Manis, sesi bertanya belum? Sesi bertanya. Oke. Jangan lupa loh. Ya, saking semangatnya. Oke, sesi berikutnya adalah pertanyaan. Oke, anak-anakku, silahkan. Jika ada yang ingin bertanya, bayangkan kalian nanti mau melakukan program itu. Kira-kira apa ya yang harus saya siapkan di diri saya, gitu. Apa yang boleh, apa yang enggak, atau apa yang belum disampaikan tadi? Silahkan bertanya. 3 anak dulu. Ada Zaki kayaknya mau tanya. Boten, Miss. Buatan. Gurunya boleh bertanya nih. Oke. Enak, silakan bertanya. Diota ingin bertanya, Diota? Mana mukanya Diota? Ada, Miss. Oh ya. Mau bertanya Diota atau Yang lain dulu aja, Miss. yang lain dulu? Oke. Oke. Saya Miss mau bertanya Miss. Miss Manis. Oh, ya. Oke lah. Boleh, Mister G, silakan. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih Dokter Wiku. Ini saya sampai angkatan berapa? Tapi sudah diberitahu sama Dokter Wiku angkatan 2013 ya. Lulusnya. Jadi sudah hampir 7 tahun, luar biasa. Ini pertanyaan yang mungkin sederhana terkait dengan masker, Dokter Wiku. Itu kalau maskernya berupa kain, itu kira-kira pemakaiannya berapa lama, berapa kali, dan harus bagaimana pembersihannya? Terima kasih, Dokter. Siap. Saya izin jawab ya, Dokter. Jadi untuk menggunakan masker yang kain itu minimal kita pakai cuman 3 jam. Setelah 3 jam kita harus cuci atau ganti. Nah, mungkin untuk kegiatan besok mungkin disediakan masker yang surgical aja. Bisa kita ganti itu 8 jam durasinya. Dan untuk pembersihannya masker kain itu kita bisa cuci. Kalau cuci bisa menggunakan bahan yang mengandung chloride.
Nah, masker-masker yang berwarna misalnya hitam, kita kasih keluarkan bisa luntur. Nah, paling nggak kita cuci, kita keringkan, dalam 1 hari kita jemur. Gitu, Mister. Ya, hanya 3 jam ya, berarti ya kalau kain ya. J, dokter. 3 jam. J, Mister. Kalau yang agak lama, apa, dokter? Yang agak lama, misalkan kita ngajar di sekolah kan sampai 8 jam itu. Kira-kira caranya pakai masker yang bagaimana? Tadi ada tipe yang surgical mask, yang warna hijau atau warna biru. Nah, itu yang bisa dipakai dengan durasi 8 jam. Mungkin waktu udah 8 jam kita bisa sobek, kita ganti yang baru. Oke, terima kasih, Dok. Siap, Mister. Oke, ada yang ingin bertanya lagi yuk. Tuh, Miss Manis juga baru dapat info nih, ternyata masker kain itu hanya tahan cuman 3 jam. 3 jam ya? Dan terus kalau maskernya berwarna hitam dicuci pakai yang antiseptik ya, pakai fluoride. Fluoride itu ada di pemutih ya, dokter ya. Nah, ternyata itu juga malah melunturkan. Nah, terus gimana? Oh, dicuci terus dikeringkan, ternyata bisa. Nah, terus caranya bagaimana? Nah, lebih baik kalau memang di luar agak lama, maka pakai surgical mask. Gitu. Yuk, yang lainnya. Tentang hand sanitizer misalnya. Nah, nanti akan ada pelatihan membuat hand sanitizer online habis ini ya. Gitu. Hand sanitizer itu tahan berapa lama sih ya, Dok ya? Untuk hand sanitizer kita cuman pakai kalau basisnya adalah alkohol dan gel itu bisa lama, bisa bulanan. Tapi kalau di rumah sakit kan pasti udah habis, main aja bisa dimalingin sama orang di rumah sakit. Kalau misalnya kita udah pakai nih hand sanitizer, kemudian durasi berapa lama lagi nih kita harus segera pakai lagi atau segera pakai lagi gitu. Atau kalau kondisinya bagaimana nih kita harus sering pakai hand sanitizer gitu. Oke, untuk penggunaan hand sanitizer itu dari klinis sendiri kita cuma pakai alkohol 3 kali dalam praktek. Misal kita setelah melakukan pemeriksaan, kita kontak dengan pasien. Pasien pertama kita bisa cuci tangan pakai alkohol sampai pasien ketiga. Setelah 3 kali kita wajib untuk cuci tangan. Jadi nggak boleh banyak juga ya pakai sanitizer ya? Benar, Mister. Kalau ada istilahnya kalau ada wastafel maka lebih baik ke situ gitu ya daripada harus pakai hand sanitizer gitu ya. Betul, Miss. Betul sekali. Oke, anak-anakku, ada yang ingin bertanya lagi, Nak? Ini sudah diwakili Miss Manis tadi sama Mr. Hatta ya. Oke deh. Kalau ada yang ingin bertanya-tanya lagi, Dokter Wiku, nanti saya bujuk deh supaya mau nanti kalau ada ya anak-anak yang pengen gimana sih saya mau menghadapi lingkungan yang seperti ini nih, sarannya dokter bagaimana seperti itu. Coba deh nanti ya, semoga beliau mau ya. Gitu. Oke anak-anakku, sudah pukul 11.45, 1 jam tepat kita melaksanakan pembekalan social work yang pertama. Nah, yang pertama ini kita akhiri dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan, masih kesimpan nih, silahkan disampaikan kepada SE-nya masing-masing. Lalu, nanti bisa bantu menyampaikan atau kalian mau menyampaikan sendiri. Oke. Gitu aja. Terima kasih atas perhatiannya. You are doing great today. Kalian mendengarkan dengan baik hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Kita tutup yang sesi 1, bertemu lagi di sesi 2, pukul 12.30. Kita sholat, makan, terus standby lagi ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.